Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah sharing tentang penggunaan program LibreOffice Calc yang pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah tabel secara otomatis, ya, mengisinya secara otomatis dengan data-data yang kita miliki. Hal ini akan bermanfaat ketika teman-teman harus membuat sebuah daftar pembelian misalnya, ataupun daftar material ketika kita akan membuat inputan logistik, ya. Nah, dan itu bisa dengan mudah kita gunakan, kita terapkan di LibreOffice dengan script yang tidak terlalu banyak, ya. Scriptnya hanya beberapa baris saja, dan teman-teman sudah mempunyai sebuah hal yang menurut saya sangat bagus, ya, sangat menarik, ya. Dan tentu saja ini akan memudahkan bagi praktisi untuk melakukan pekerjaan penginputannya. Baik, mungkin seperti ini contohnya yang akan saya tampilkan. Jadi di sini terdapat form, ya, form sederhana yang dibuat di LibreCalc, ya. Jadi ini belum sepenuhnya otomatis, ya, dan ini dibuat simple supaya dapat mudah diterapkan seperti itu. Baik. Oke, di sini saya menginput nama barang, misalnya di sini garam, ya. Dan di sini dia merecord apa yang ada di text box, ya. Tulis di sini, dan indikator ini untuk menunjukkan berapa jumlah material ataupun barang yang sudah diinput. Seperti itu. Misalnya di sini kita beli, dia adalah 3 dan harga satunya adalah 5.000, dan kita klik push button, ada message book, dan di sini tabel ini akan muncul tambah sendiri dan totalnya akan muncul sendiri seperti ini, ya. Nah, bagaimana saya akan menambahkannya? Di sini sudah ada script yang simple, ya. Oke, dan saya akan buat sebuah kita akan tambahkan saja. Misalnya di sini saya akan tambahkan sheet baru, ya. Saya akan mencoba membuat di sheet yang baru nih seperti yang sudah kita buat di sheet pertama. Kita akan isi misalnya di sini nama barang, kemudian jumlah barang, kemudian harga barang, seperti ini. Nah, untuk menambahkan text box yang seperti ada di sini, kita lihat di sisi kanan ini terdapat banyak tool, dan tapi kayaknya tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kita harus klik ini, design mode, ya. Nah, dia baru aktif. Kita pilih yang text box seperti ini, kita klik terus tahan, nah, kemudian, ya. Nah, oke, mungkin ada yang bertanya kenapa kok tidak sama dengan yang di sini. Maka kita klik textbooknya, klik kanan, klik control properties, kita pilih di general, kita ganti di sini warnanya, background color. Kita bisa ganti misalnya yang ini, gitu, ya. Tampilannya juga bisa kita ganti without frame misalnya. Oke, dan rata mana tulisan yang ada di dalamnya. Bahkan juga kita bisa mengganti fontnya, ya. Misalnya kita ganti fontnya, pilih yang
itu yang disukai ya, bebas. Misalnya ini pula ya, kita ganti ukuran 13, klik OK. Kemudian kita lihat di sini lebarnya bisa kita atur, posisinya juga bisa kita ketahui. Nah, untuk nama barang, karena dia berisi adalah string atau teks ya, maka kita harus menentukan lokasi link dari sel yang ada di untuk berkaitan dengan text box ya. Mengapa demikian? Karena tujuannya supaya pada saat pemindahan itu bisa terbaca dengan baik oleh makro ya. Baik, oke. Sementara kita buat di misalnya di sini ya, nama barang, nah di sini adalah selnya B13. Baik, oke, kita tulis di sini B13 ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga text box untuk jumlah barang dan harga barang. Kita bisa buat baru, atau saya pilih copy dan paste lagi, copy dan paste ya. Nah, tapi kita harus lakukan setting seperti sebelumnya, dan data link selnya kita kosongkan ya. Dan untuk posisinya sebaiknya kita samakan supaya lebih rapi dan enak dilihat, 3,24. Oke, di sini kita ganti 3,24 ya. Di sini juga kita ganti. Kita geser ke atas. Oke, kursor ya, seperti ini, jadi terlihat lebih rapi ya. Nah, oke, geser lagi. Tekan Ctrl, tekan Alt ya untuk penggeseran lebih kecil, tekan Alt dan kursor. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan di sini nomor indikator. Kita isi 0 awalnya ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan buat dia bekerja untuk kita ya. Dan supaya dia bisa bekerja untuk kita harus masukkan di sini button. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan fungsikan semua form ini ya dengan makro ya. Baik, kita close terlebih dahulu, dan di sini kita isi misalnya barangnya adalah garam ya. Nah, di sini sudah muncul, dan di sini kenapa text boxnya bisa muncul lagi garam juga, karena diisi yang di atas, karena di bawah masih ada link yang sama. Jadi ini harus kita hilangkan, data ini dia harus dihilangkan ya. Baik. Nah, ini sehingga dia tidak akan sama ya. Oke, dan pada saat kita klik push button belum ada yang terjadi ya. Jadi kita harus lakukan setting out dulu agar bisa bekerja dengan baik. Baik, nah tahapan selanjutnya setelah kita membuat form-form ini, kita akan membuat form-form tersebut bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini script ini sudah tersedia di link deskripsi, bisa di lihat ya. Nah, di sini saya membuat lagi, saya copy paste ya. Oke, saya cuma tambahkan satu supaya membedakan dengan nama di atas ya. Baik, sekarang kita lihat
Di sini text box 1 yang item ini ya. Nah, ini kita harus berikan nama dengan terangan yang sama. Ini text box 1. Yang di sini text box 2. Yang di sini text box 3. Jadi kita usahakan indikatornya itu sama ya. Baik. Oke, selanjutnya kita punya A1. Ini untuk kata-kata yang ada di dalam text box 1. A2 as double, ini karena dia akan memasukkan nilai dan nominal harga, itu jumlah barang yang akan dimasukkan. Kemudian yang A3 ini akan menggunakan untuk inputan harga barang, dia menggunakan double juga, karena kalau kita menggunakan angka yang berkoma maka lebih tepat menggunakan double ya. Kemudian kalau misalnya A4 ini adalah nilai perkalian, hasil perkalian A2 dan A3, maka di sini juga gunakan double. Knob ini untuk mengetahui nomor indikasi, nomor indikatornya. Current doc ya, ini adalah dokumen yang kita pakai di sini. Kita harus input dia sebagai objek seperti itu ya. Laman juga begitu, untuk sheet yang kita masukkan, cell itu untuk sel-sel yang ada di sini yang akan kita pilih. Seperti itu. Baik. Nah, di sini adalah OT field ini untuk mengetahui model ataupun form-form yang ada di dalam ya, sehingga ini dibutuhkan untuk program atau makro mengidentifikasi form-form yang kita gunakan ya. Di sini untuk mengidentifikasi text box ya. Di sini juga current dokumen, kemudian current dokumen. Nah, karena di sini saya menggunakan sheet kedua, maka di sini saya pilih sheetnya A1 karena yang pertama adalah 0, sheet kedua adalah 1 seperti itu ya. Kemudian di sini A1 dia akan membaca nilai yang ada pada sel 2.19. Kita lihat di sini 212.19. Nah, ini adalah kita ganti menjadi nomor 12 karena dimulai dari ya. Sebentar kita lihat. Oke, nah dia harus dikurangi 1. Jadi kalau misalnya di sini barisnya 13, maka di sini barisnya harus kita kurangi menjadi 12, dan di sini kan dia mulai dari 0, kita isi adalah 1 ya, 0 1 seperti itu ya. Jadi kita harus memahami bagaimana program makro ini membaca sel-sel yang ada di dalam ya. Dimulai dari angka 0, jadi A ini adalah 0, 1 ini adalah 0 di dalam makro ya. Kemudian knob ini untuk mengetahui nomor indikator, kita isi 1, dan nomornya 12 untuk barisnya kita ganti menjadi 11 ya. Oke. Kemudian next ini akan memasukkan ke dalam tabel ya, ke dalam tabel. Oke, di sini ada tabelnya, kita lihat dia akan mengisi pada laman ini untuk membaca nomor indikator seperti itu. Oke. Maka di sini tidak perlu 2 kali. Saya akan hapus. Oke. Baik. Menjadi set ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita akan menggunakan makro ini ke dalam push button. Klik kanan, control properties, kita pilih di event,
mouse button press ya. Nah, di sini mouse button preset, kita pilih makro ya. Nah, di sini akan muncul semua bahasa pemrograman yang kita buat di dalam tabel ini. Nah, kita pilih yang sesuai dengan nama tadi, sub ini ya. Kemudian klik OK dan OK. Kemudian kita close dan kita lihat ya bagaimana bekerja. Kita matikan dulu desain mode-nya dan kita lihat garam 0 ya. Nah, di sini akan terdetek apabila ada kesalahan ya. Nah, seperti itu. Oh, rupanya di sini ada kesalahan metode pembacaan. Nah, di sini akan kita hapus saja karena kita biarkan kondisinya kosong. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini baik, kita ulangi lagi. Kita simpan dulu, Ctrl S dan klik lagi. Baik ya. Nah, kita klik lagi. Isinya harganya 10, harganya 5.000. Kita lihat. Nah, dia sudah masuk. Nah, tapi ya perlu kita lihat di sini dia nomor indikatornya selalu 0, berarti ada kesalahan di dalam pendetekan. Nah, di sini ini harus kita setting ya. Nah, ini berarti dia menjadi kolom 1 baris ke 11. Simpan, kita mulai lagi ya. Oke, misalnya kita isi tempe, jumlahnya adalah 3, harganya 4.000. Klik ya. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita tinggal benahi nomor, nama, barang, jumlah barang, harga barang, total harga. Oke, nah seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal selanjutnya misalnya tahu, harganya 6.500. Klik ya, maka dia akan bertambah terus gitu ya, sesuai dengan yang kita input. Nah, memang sharing-sharing kali ini kita tidak memberikan bentuk program yang final, karena kita memberikan sekedar sharing saja, dan bagaimana kita menggunakan LibreOffice Code ya, sehingga bagi teman-teman yang mungkin sedang mengerjakan tugas dari kampus ya, ataupun sedang mencari-cari referensi, saya kira ini sangat menarik ya, karena LibreOffice ini belum banyak saya temukan tutorialnya dan juga modul-modulnya, sehingga dengan sharing-sharing ini semoga dapat membantu bagi teman-teman yang sedang mencari-cari referensi-referensi ya, yang berkaitan dengan pemrograman dan terutama yang menggunakan LibreOffice ya, karena terus terang program ini free ya, dan teman-teman bisa download. Bagi yang menggunakan Linux itu langsung tersedia gitu ya, jadi worth it bagi teman-teman
yang ingin menggunakannya, apalagi untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan. Baik, terima kasih sharing kita kali ini, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.